Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah unboxing ponsel terbaru dari Vivo untuk rentang harga kelas 3 jutaan rupiah, yaitu Vivo Y36. Dan sekarang ini kita akan bahas pengalaman setelah penggunaan selama 24 jam lebih, atau lebih tepatnya ya kisaran 2 harian dari ponsel Vivo Y36. Jadi seperti apa untuk kualitas foto, performa, dan juga konsumsi daya baterai dari ponsel Vivo Y36? Yuk, langsung aja kita simak sama-sama videonya. Kalau dari segi desain selama penggunaan kurang lebihnya di 2 atau 3 harian, ponsel ini emang kelihatan cakep banget di harga 3,3 jutaan rupiah. Apalagi untuk desain dynamic glass pada backdoor Vivo Y36 ini. Selain itu, desain kameranya juga nggak ngebosenin. Nah, tapi kalau ngomongin soal kamera, emang tampilan desainnya sih kelihatan bagus ya, tapi untuk kualitas foto maupun perekaman video menurut saya biasa aja. Apalagi kalau kita fotonya di tempat yang kurang cahaya. Selain itu, yang cukup disayangkan di harga 3,3 jutaan untuk perekaman videonya, lebih tepatnya untuk autofokusnya itu masih kurang cepat. Tapi buat harga 3 jutaan buat kamera depannya, ponsel ini udah tergolong cukup bagus. Ini perekaman 1080 di 30 fps dengan kita aktifin stabilisasinya. Ini banyak cahaya padahal loh, fokusnya kurang ya. Nanti kita coba buat tanpa stabilisasi. Bisa lihat kan, padahal ini udah lumayan deket, dijauhin juga nggak bisa. Aduh, gimana untuk stabilannya? Dan ini kita zoom maksimal nyampe berapa nih? Mentoknya di berapa? Ayo, di 10 kali zoom. Ini perekaman di 1080 30 fps tentunya tanpa stabilisasi. Kita cek buat fokusnya kok masih sama ya, nggak terdeteksi tangan saya atau gimana nih. Gimana coba, entah ini unit saya aja apa softwarenya lagi kurang bersahabat atau gimana. Coba cek unit kalian masing-masing Y36 ya kan. Ini banyak cahaya loh, masa harus disentuh terlebih dahulu baru bisa fokus? Kacau. Ini perekaman kamera depannya di 1080 30 fps. Sorry kalau suaranya agak gak enak karena emang sekarang lagi pilek nih. Ya nggak aja terpilih lah. Ini gimana nih untuk kualitas gambar, suara, dan juga kestabilannya? Karena untuk kamera depannya ini tentu nggak ada itu ya, fitur stabilisasinya. Kalau dilihat dari gambar HP langsung ini kelihatan gimana ya, kayak macet-macet gitu loh, kurang smooth gitu. Kalau gambar menurut saya dari layarnya sih udah bagus banget nih. Ini tes di malam hari pakai cahaya dari softbox. Ya, softbox 100 ribuan, fokusnya bagus ya di malam hari nih. Nah, fokusnya cepat dan juga bagus. Warnanya juga ini kelihatan ya hampir natural. Warna merahnya tetap kelihatan bagus, hijaunya juga masih tetap kelihatan bagus. Cuman buat tes jalan besok pagi aja lah, karena tinggal di desa, cahayanya nggak memungkinkan buat pengambilan fotonya atau perekaman videonya. Besok kita tes sambil lari-lari. Selanjutnya untuk segi layar, Vivo Y36 ini memang memiliki layar berpanelkan IPS LCD. Tapi untuk kualitas gambar yang dihasilkan menurut saya udah bagus banget. Ya, kualitas layarnya ini kurang lebih sama dengan saudaranya ya, yang udah kita review sebelumnya, yaitu dari ponsel iQOO YET7X. Jadi meskipun pakai panel IPS LCD, tapi untuk kualitas gambar ataupun warna yang dihasilkan itu udah adem banget. Cuman waktu kita pakai buat nonton video memang cukup disayangkan ya, untuk kualitas audionya masih pakai satu speaker aja. Tapi kalau kita ngomongnya soal UI, tentu ponsel ini nggak ada masalah sama sekali, karena selama pemakaian tentu dari Vantage OS itu nggak ada iklan. Jadi nyaman-nyaman aja pakai OS dari Vivo. Selanjutnya dari segi performa,
Ponsel ini emang pakai chipset dari Qualcomm Snapdragon 680, dan untuk Antutunya itu bisa dibilang yang nggak terlalu rendah-rendah banget dan juga nggak bisa kita bilang tinggi. Karena untuk harga 3 jutaan, Antutu yang saya dapetin di 278 ribuan poin. Dan untuk chipset dari Qualcomm Snapdragon 680, memang untuk konsumsi daya ataupun suhu yang dapetin itu bisa terbilang adem banget. Kurang tepat aja kalau diletakkan di harga 3 jutaan rupiah. Tapi kalau dilihat dari berbagai spesifikasi ataupun keunggulan yang dimiliki oleh Vivo Y36, ponsel ini ya wajar aja kalau harganya di 3,3 jutaan rupiah. Apalagi ponsel ini punya RAM 8 plus virtual RAM 8GB dan punya memori internal super lega di 256GB dengan tambahan slot kartu memori eksternal juga. Jadi mantap banget. Nggak ada komplain sama sekali soal ponsel Vivo Y36, apalagi kalau ngomongin soal memorinya. Selanjutnya buat pengalaman bermain game di ponsel Vivo Y36, kita tes buat main game Mobile Legends. Ponsel ini mendapatkan settingan refresh rate tinggi dengan grafis ultra, dan selama penggunaan 3 kali match atau kurang lebihnya ya ada di kisaran 1 jaman durasinya. Ponsel ini cuman terasa sedikit hangat aja. Dan buat kalian biar makin nyaman lagi ngepush rank pakai ponsel Vivo Y36, kalian bisa tambahin case tambahan atau case bawaan dari Vivo Y36. Dijamin gak bakalan ngerasain anget sedikit pun. Sedangkan buat main game yang sedikit lebih berat, misalnya seperti PUBG Mobile, nah ponsel ini untuk grafiknya memang masih dapat segini aja ya. Tapi selama penggunaan atau pengalaman bermain game, ponsel ini nggak pernah ngalamin yang namanya lag. Ponsel ini juga bisa berjalan dengan lancar, ditambah lagi untuk giroskopnya yang udah pakai hardware. Ngomongin soal bermain game, tentunya untuk kapasitas baterainya juga udah sangat mendukung banget buat nemenin kalian nyari pengalaman atau menghibur saat bermain game. Karena ponsel ini memang memiliki baterai berkapasitas standar di 5000 mAh dan untuk pengecasannya juga udah tergolong cepat nyampe 44 watt. Dan untuk fitur lain yang disediakan oleh Vivo Y36, tentunya ponsel ini sudah memiliki fitur NFC. Selain itu, ponsel ini juga udah tahan dari percikan air maupun percikan debu karena sudah memiliki sertifikasi IP54. Jadi tenang aja kalau ponsel kalian nggak sengaja kesiram atau kena air hujan. Dan kesimpulan buat ponsel dari Vivo Y36, menurut saya pribadi ponsel ini worth it banget buat kalian yang nggak terlalu mentingin apa itu performa. Lebih tepatnya buat anak sekolahan atau lebih tepatnya buat orang tua. Jadi untuk ponsel di harga 3,3 jutaan rupiah atau 3,4 juta rupiah, Vivo Y36 ini tentu worth it banget. Apalagi buat kalian yang orangnya itu nggak terlalu mentingin salah satu spesifikasi. Dari desain bagus, kamera mantap, performa juga bisa kita andelin apalagi untuk konsumsi daya baterai dan juga pengisiannya yang udah cepat. Di harga tersebut kita sudah mendapatkan memori internal yang udah sangat-sangat lega banget di 256GB. Bahkan kita juga bisa menambahkan kartu memori eksternal. Dan itu menurut saya pribadi ya. Jadi buat kalian yang udah pakai ponsel dari Vivo Y36 atau lagi check out ini ponsel, kira-kira gimana nih pendapatnya? Tulis aja di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari saya, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.